Bangkitlah, generasi pilihan Tuhan. Eh, halo adik-adik semuanya. Wah, Kapten Joel senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Hari ini Kapten Joel lagi persiapan nih. Ada lomba cover lagu Joel Kids. Wah, adik-adik sudah tahu nggak acara ini, lomba ini? Apa? Sudah tahu? Sudah tahu? Wah, keren banget kalau begitu. Jangan lupa adik-adik, segera kumpulkan video cover kalian lagu-lagu Joel Kids. Mungkin ada yang bertanya, Kapten Joel, bagaimana tahu lagu-lagu baru dari Joel Kids? Nah, adik-adik semua bisa kunjungi YouTube channel di bawah ini, ya. Joel Kids Ministry. Di situ adik-adik bisa pilih playlistnya dan pilih lagu-lagu baru dari Joel Kids. Nah, setelah kalian pilih, terus kemudian kalian minta papa mama atau kakak untuk merekam kalian saat menyanyikan lagu-lagu dari Joel Kids. Ingat, lakukan yang terbaik. Kalau bisa kalian nyanyikan, hafalkan lagunya, dan gerakannya harus keren seperti Kapten Joel tadi. Dan segera kumpulkan video-video kalian. Paling lambat yaitu tanggal 20 Desember. Jangan lupa ya, paling lambat 20 Desember. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu kumpulinnya nanti dapat apa ya kalau bisa ngumpulinnya? Nah, yang terbaik nanti Kapten Joel sudah siapkan satu buah smartphone buat kalian. Wah, keren banget kan? Supaya kalian bisa nonton ibadah Joel Kids dengan lancar. Keren kan? Dan jangan lupa, kalian boleh loh mengumpulkan lebih dari satu video. Jadi kalian boleh pilih lagu-lagu Joel Kids yang lain dan kemudian kalian bisa cover dan kirimkan. Ingat, yang terbaik artinya apa? Harus kalian hafalkan lagunya, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kalian boleh pakai tambahin dengan gaya yang keren. Dan siapa yang terbaik akan Kapten Joel berikan sebuah smartphone buat kalian. Dan yang lain nanti juga Kapten Joel juga siapkan kok. Ada kaos Joel Kids yang keren, Heaven Rangers, ya. Dan juga ada banyak hadiah lain yang keren, yang bagus dan luar biasa. Jadi jangan lupa ikuti lomba cover lagu Joel Kids. Jangan lupa ya, segera kumpulkan dan buat videonya yang keren. God bless you, goodbye. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Share mana sih? Masih pagi sih. Yaudah deh. Wow, ini cocok nih buat nanti baju Natal ke gereja nih. Wah, keren banget. Lagi ada diskon lagi. Kak Klar, lagi Kak Asyar ngapain? kaget aduh. Ini loh, lagi ada diskon gede banget. Kita kan mau Natalan nih Kak. Iya. Kita mau beli baju. Aku mau beli lucu. nih roknya lucu banget kan. Sepatunya juga bagus kan Kak. Iya. Mumpung ada diskon gede loh Kak. Iya, coba dong. Nih, Kak Sherly tolong pilih dong. Kak, udah bunyi Kak alarmnya. Oh iya. Ini sudah jamnya kita Joel kebaktian. Kids ya. Tutup dulu, Kita kan Kak. hari ini kan itu ya janjian nemenin adik-adik Joel Kids ya di rumah ya. Tutup dulu, Oke. tutup dulu. Nanti kita lanjutin ya. Beneran loh Kak Sherly Ya, Kak. temenin kita ya. Oke. Kak Sher, Iya, sudah Kak. siap?
Siap dong Kak Siap ya, kita mau Klar. sapa adik-adik Joel Kids di rumah ya. Iya Kak. Ya, oke. 1, 2, 3. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, hari ini kita pakai baju merah ya Kak Sherry Iya ya. Kak, sama Kak. Ada nggak ya adik-adik yang pakai baju merah? Ada Kak. Wah, ada berapa orang ya Kak? Itu Satu. kayaknya ada ya Kak yang cowok itu. Dua, Dua. tiga. Banyak Kak. Oh, banyak ya. Banyak yang Banyak kemarin. yang kembaran sama kita. Oke, kalau gitu sudah siap hari ini? Kita mau memuji, menyembah Tuhan sama mendengarkan firman Tuhan ya Siap Kak Sher. Kak. Adik-adik juga siap? Kita mau doa dulu ya. Kita mau sembah Tuhan Yesus dari hati kita. Siapa yang di sini percaya kalau Tuhan kita itu ajaib dan besar luar biasa kuasanya? Mana? Percaya Ambil dong, tangan Kak. dong. Keren gitu dong. Sekarang kalau yang percaya semuanya tutup mata adik-adik semua, angkat tangan adik-adik semua, kita mau nyanyikan buat Tuhan Yesus. Katakan how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great
Dan hati kami bernyanyi Tuhan untuk Engkau Tuhan. Engkau yang berada Tuhan di atas segala pujian kami Tuhan. Dan Engkau yang berkuasa Tuhan atas hidup kami. Engkau besar Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan di dalam hidup kami. Ya adik-adik, sekarang kita berdoa untuk meminta Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mau mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat buat hari ini. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu luar Tuhan, biasa luar biasa di dalam hidup kami. di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami Tuhan, mau kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi. Engkau Sendiri Tuhan sendiri Tuhan yang hadir yang di hadir tempat kami, masing-masing. Berkati Tuhan Berkati Tuhan kebaktian kebaktian hari ini. ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami percaya dan kami katakan, amin. amin. Kak Sher, Ya, Tuhan Kak Klar. Yesus cinta aku loh, juga cinta sama adik-adik jual di rumah. Ya Kak Klar, Tuhan Yesus juga cinta dong sama Gitu. aku, sama adik-adik juga. Iya dong, karena apa? Tuhan Yesus teman terbaikku, Tuhan Yesus mencintai aku, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus sayang aku, Tuhan Yesus teman terbaikku, Tuhan Yesus mencintai aku, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus sayang aku. Aku sangat cinta Tuhan Yesus, aku sungguh sangat sayang. Aku sanggup mengasihi Dia, Dia segalanya bagiku. Aku sangat cinta Tuhan Yesus, aku sungguh sangat sayang. Aku sanggup mengasihi Dia, Dia segalanya bagiku. Lanjutin sekali lagi ya Kak Sher ya. Iya, Dari Kak. awal adik-adik. Adik-adik percaya kan kalau Tuhan Yesus teman terbaik kita. Percaya dong Kak. Mana tepuk tangannya? Tuhan Yesus teman terbaikku, Tuhan Yesus mencintai aku, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus sayang aku. Katakan, Tuhan Yesus teman terbaikku, Tuhan Yesus mencintai aku, Tuhan Yesus mengasihi aku, Tuhan Yesus sayang aku. Aku sangat cinta Tuhan Yesus, aku sungguh sangat sayang. Aku sungguh mengasihi Dia, Dia segalanya bagiku. Aku sangat cinta Tuhan Yesus, aku sungguh sangat sayang. Kasih hati buat Tuhan Yesus. Sungguh mengasihi Dia, Dia segalanya bagiku. Katakan, Dia segalanya bagiku. Kita muter ya Dede. Dia segalanya bagiku. Yeay. Wah, Kak Sher lucu Hai, Kak. banget. Aku juga mau dong Kak Sher Kak. pinjem. Ya dia jual kids ya. Kak Klar boleh pinjem gak? Oh punya? Ih mau dong Kak. Pinjem ya Kak ya. Iya Kak. Dah Biar Kak, kita dah. samaan Kak. Biar samaan. Ini sudah pas. Pas. Adik-adik jual kids sudah pas. Aku masih ada ornamen Natal lagi loh, yang lain loh. Yang lain punya lebih. Ada? Adik-adik jual kids mau nggak? Mau nggak? Tapi, oh Kak Klar punya ide. Apa Kak? Nih nih ya. Gitu ya Kak Sher ya. Ide bagus Kak. bagus ya. Oke. Adik-adik jual kids. Adik-adik mau mau? tahu? Mau tahu? Mau. Nanti aja dong. Tapi nanti. Setelah kebaktian ini mau selesai dulu Kak. Habis doa bagi bangsa ya Yes. Kak. Makanya Ikuti terus. Jangan habis ini langsung dimatiin ya. Oke? Sip, setuju ya. Sekarang kita mau nyanyi lagu Natal ya buat Tuhan Yesus ya. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia,
Salam, salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam, salam. Wah, Kak Shirley, ada cerita apa lagi habis ini ya? Kalau tadi ada gembala, habis itu ada apa ya? Apa lagi ya? Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, salam, selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Wah, kita sudah mau Natal ya Kak Siar ya. Kak. Happy banget ya Kak Siar. Happy Kak. Adik-adik happy juga. Kita siapkan hati kita ya adik-adik ya, untuk menyambut Natal tahun ini. Iya, betul Kak. Wah Kak Siar, makin semangat nih. Iya. Aku mau beli baju lagi ya Kak ya. Ya adik-adik JL Kids, kan tadi udah nyanyi lagu Natal, keren loh Kak. Ternyata semangatnya semangat mau belanja toh. Ya enggak Kak, tetap aja dong semangat memuji Tuhan sama menyembah Tuhan. Tapi kan ini loh keburu nanti diskonnya habis Kak Share. Nanti kan buat beli baju baru. Kak Ya, Klar. ya adik-adik JL Kids ya. Ada yang lebih penting Kak dibanding baju baru untuk Natal. Apa? Sepatu baru? Bukan, ada yang lebih penting Kan lagi. adik-adik. Apa dong Kak Share? Yang paling penting tuh ketika kita menyambut Natal, kita bawa hati kita yang bersih ke hadapan Tuhan. Oh iya, bener juga ya adik-adik. Oke deh kalau gitu, kita ikutin sarannya Kak Share ya. Handphonenya Kak Klar disimpan dulu aja deh. Nanti beneran ya Kak ya, habis Kalau selesai sudah ya. selesai semua. Oke, Kak Sherly, adik-adik JL Kids, yuk kita siapkan hati kayak tadi yang Kak Iya, Sherly Kak. bilang. Kita siapkan hati, kita mau dengar firman hari ini. Apa sih yang harus kita siapkan lagi untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Hati yang Hati bersih yang Kak. bersih, kita mau berdoa, kita mau sembah Tuhan, kita mau minta sama Tuhan untuk Tuhan membersihkan hati kita dengan firman Tuhan yang nanti kita dengar. Siapkan hati adik-adik semua. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Kami mau Tuhan, bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu
kerinduan kami Tuhan. Buat hati kami Tuhan bersih Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Buat hati ini Tuhan, hidup kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarkan kami layak Tuhan menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk adik-adik kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Ikutin Kak Klar ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Kami mau Tuhan, Engkau dapati kami sempurna seperti yang Engkau mau. Tuhan, Engkau yang bukakan telinga kami, pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar merema di dalam hidup kami. Berkatin Tuhan kakak yang akan menyampaikan kebenaran akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan sudah siap mau mendengarkan firman, katakan amin. Kota Yerusalem adalah kota yang sangat ramai. Tapi pada suatu hari terjadi kegemparan di kota Yerusalem. Luar biasa heboh. Tapi ada apa ya? Adakah sesuatu yang besar terjadi? Hai Bu, saya mau bertanya, di manakah bayi raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu berada? Kami datang dari timur, dari negeri yang jauh untuk menyembahnya. Raja? Mana ada di sini raja yang baru lahir? Raja kami Herodes, dan beliau tuh nggak punya bayi. Iya, mana ada raja yang baru dilahirkan. Hei, Tuan, coba beri informasi dengan jelas. Dari mana berita itu berasal? Kami sudah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Oh, begitu. Apa barangkali di istana Raja Herodes ya? Ya Tuan, nanti saja kalau sudah ketemu, tolong kami diberitahu ya. Jangan lupa loh, karena kami juga akan datang dan menyembahnya. Baiklah, apakah ada yang mau ikut dengan saya untuk mencari bayi raja? Maaf, kita mau persiapan dulu ya. Kita mau cari kado yang paling keren buat bayi raja. Baiklah kalau begitu, saya akan pergi untuk mencari bayi raja. Permisi. Berita tentang bayi raja yang baru lahir pun sampai ke telinga Raja Herodes. Raja Herodes sangat terkejut, dan dengan diam-diam Raja Herodes mengundang rombongan orang Majus untuk datang ke istana. Coba ceritakan sekali lagi berita raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Baik Yang Mulia Raja Herodes, kami melihat tanda bintang itu nampak di timur. Dan kami segera berangkat untuk menyembah bayi raja itu. Pergilah ke kota Bethlehem, cari dan selidiki tentang anak itu dengan seksama. Segera sesudah kalian menemukannya, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah Dia. Rombongan orang Majus pun meninggalkan istana Raja Herodes, dan mereka tetap berjalan mengikuti arah kemana bintang itu bergerak. Sementara itu, keramaian terjadi di pusat kota Yerusalem. Waduh, apa ya yang harus aku beli untuk menyambut bayi raja? Iya ya, apa ya? Tapi saya rasa kita harus beli barang yang keren dan spektakuler. Bener nggak ibu-ibu?
bener. Ayo kita segera cari, jangan buang-buang waktu lagi. Tapi jangan lupa juga loh dengan penampilan kita, supaya nanti waktu kita ketemu bayi raja, kita kelihatan keren juga. Oke, ayo kita shopping. Para istri-istri pejabat istana pun sangat bersemangat untuk berbelanja, menyiapkan diri, dan membeli hadiah yang maha indah untuk bayi raja yang baru dilahirkan. Selesai mereka menyiapkan segalanya, mereka menunggu informasi di manakah bayi raja ini dilahirkan, karena mereka juga akan ikut datang menyembahnya. Bu, sudah dapat belum informasinya? Di mana bayi raja itu? Kok perasaan lama sekali ya nggak ketemu-ketemu? Apa-apa, jangan-jangan bayi raja itu tidak ada di kota ini. Ah, ini juga baru beberapa hari. Kita tunggu aja lah. Kan rombongan dari timur itu berjanji akan memberitahu kita kalau sudah menemukan bayi rajanya. Tenang aja lah. Mereka pasti akan memberitahu kok. Iya ya, tapi kalau kelamaan gimana ya? Makanan yang sudah aku siapkan buat bayi raja bisa basi dong. Aduh, gimana ya? Beli kok makanan, barang yang keren. Ini loh seperti punyaanku. Bagus kan? Ya sudah, kita pulang aja yuk. Nanti kalau udah dapat informasi, bagi-bagi ya. Kita kesana bareng-bareng. Setelah lama menunggu-nunggu, ternyata kabar tentang di mana bayi raja tidak juga sampai ke telinga mereka. Dan mereka pun bingung. Aduh, gimana sih ini? Sebenarnya bayi raja itu ada di mana sih? Kenapa jadi begini? Percuma dong hadiah yang mahal yang sudah saya beli ini. Iya, percuma dong baju baruku ini. Iya ya, kita nggak bisa ketemu bayi raja itu karena kita juga tidak tahu kemana harus menemuinya. Kita salah ya ibu-ibu. Harusnya kita ikut mencari bayi raja itu. Supaya apa yang sudah kita persiapkan tidak percuma. Kalau begini, aku menyesal. Iya, aku juga. Sudah, gini aja. Bagaimana kalau kita sekarang cari sendiri? Di mana bayi raja yang baru dilahirkan itu? Setuju kan? Penyesalan selalu terlambat. Mereka menyiapkan hadiah dan semua persiapan yang begitu indah tanpa menyiapkan hati mereka, hati yang benar-benar rindu bertemu sang raja. Yang di luar mereka siapkan dengan baik, tetapi yang di dalam mereka abaikan. Siapkah kalian berjumpa dengan sang raja? Shalom Joel Kids. Siapa yang hari ini bersuka cita? Wah, Kak Yanti lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Karena apa? Karena sebentar lagi kita merayakan Natal. Hari yang luar biasa, hari yang membuat kita semua happy ya. Walaupun ada di kondisi seperti ini, tapi Kak Yanti percaya sukacita yang dari Tuhan tidak akan pernah memadamkan apa yang ada dalam hidup kita. Amin. Kita akan terus bersukacita. Walaupun kondisinya tidak enak, tetap bersukacita. Kita merayakan Natal, kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kalau di cerita tadi, orang Majusnya mencari bayi Yesus. Cerita-cerita di Alkitab mereka menyambut Yesus sebagai bayi. Tapi hari ini kita akan merayakan Yesus yang lahir sebagai Raja dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar firman sama-sama. Yang Kak Yanti beri judul adalah Berjumpa Sang Raja. Rajanya siapa? Tuhan Yesus. Dia Raja kita yang luar biasa. Adik-adik siap buat belajar firman hari ini? Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, duduk yang manis. Jangan sama makan ataupun main games. Kita mau konsentrasi, kita mau fokus, kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Siap ya? Oke, yang pertama, kita akan belajar dari Alkitab siapa saja tokoh-tokoh yang berjumpa dengan bayi Yesus. Ternyata tidak banyak.
Kita akan belajar yang pertama. Siapa dia? Lukas 2 ayat 11 sampai yang ke-12. Hari itu para gembala sedang menggembalakan kambing dombanya mereka. Dan malaikat datang, malaikat menjumpai mereka. Dan dengan suara yang luar biasa malaikat berkata apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Dan dia ada di palungan. Wah, tandanya kok aneh ya? Itu tanda yang gampang atau enggak adik-adik? Susah. Beda kalau malaikat ngomong hari ini ada bayi yang lahir. Dia ada di jalan anggrek misalnya gitu ya. Nomor 10 kamu datang untuk menyembah dia. Wah langsung berangkat ke jalan anggrek. Tapi hari itu malaikat cuma ngomong, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus kain lampin dan dia tidur di dalam palungan. Kok di palungan ya? Bayi kok enggak di kasur atau di klinik atau gimana, kok di palungan? Dan hari itu padang domba di Bethlehem sangat luas. Dan pasti kandangnya juga banyak. Apa yang dilakukan gembala? Dia langsung bergegas, dia berangkat, dia menjumpai bayi Yesus. Tapi itu bukan perkara yang gampang. Mereka harus lihat kandang 1, oh enggak ada. Kandang 2, oh enggak ada. Kandang 3, tidak ada. Di mana ini bayi Yesus? Katanya ada di palungan. Lah palungannya aja isinya tempat makanannya domba. Hari itu dengan semangat para gembala terus mencari, dan akhirnya mereka ketemu. Mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka datang. Mungkin sudah badannya capek gitu ya, mereka datang tapi mereka menyembah bayi Yesus. Mereka menyembah Yesus yang lahir hari itu sebagai Raja, sebagai Juru Selamat dalam hidup mereka. Apa yang kita pelajari dari gembala? Dengan segenap kekuatan mereka datang, mereka menyembah bayi Yesus. Kalau mungkin Kak Yanti yang ikut di rombongan gembalanya kira-kira apa? Sudah berhenti aja di sini, capek nih lo sudah pegel-pegel gitu ya. Tapi mereka terus cari dari kandang satu ke kandang yang lain sampai mereka bertemu dengan bayi Yesus. Hari ini kalau kita mau bertemu dengan Raja kita, apakah sudah dengan segenap kekuatan? Sudah dengan segenap, aku mau ketemu Yesus. Ketika tadi diajak menyembah Tuhan, apakah sudah dengan segenap kekuatan kalian menyembah Tuhan? Atau masih sekedar menyanyi begitu aja? Tapi apakah dengan segenap kekuatan kita menyanyi, memuji Tuhan? Hari ini yang mau ketemu dengan Tuhan, yuk dengan segenap kekuatan kita mau ketemu dengan Raja kita yang luar biasa. Kita belajar dari gembala. Kekuatan mereka dilimpahkan semua untuk mereka mencari bayi Yesus dan mereka menyembahnya. Yang kedua, siapa yang berjumpa dengan bayi Yesus? Ternyata ada seorang kakek dan nenek yang bernama Simeon dan Hana. Kita bisa baca kisahnya di Lukas 2 ayat 21 sampai 39. Siapa Simeon dan Hana? Mereka adalah orang yang mendapat firman Tuhan. Simeon mendapat firman Tuhan bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, seseorang yang akan menyelamatkan. Dia tidak akan mati. Kalau diberitahu seperti itu, Mesiasnya seperti apa? Itu juga bukan perintah yang gampang adik-adik. Suruh menunggu seseorang tapi enggak tahu bentuknya seperti apa. Cuma dikatakan Mesias. Misalnya nih, siapa yang pernah jemput di bandara? Pernah enggak? Misalnya kalian jemput om atau tante gitu ya, yang datang dari luar negeri atau dari luar kota. Kalian akan dengan gampang karena kalian bisa lihat wajahnya, kalian sudah kenal. Tapi Simeon suruh menunggu orang yang dia sendiri tidak ngerti ini wajahnya seperti apa. Begitu juga dengan Hana, dia bukan lagi orang yang muda. Dan firman berkata dia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam. Usianya berapa ayo? Alkitab menuliskan usia Hana adalah 84 tahun. Dia sudah nenek-nenek, dia juga menantikan yang namanya Mesias. Dan akhirnya di hari ke-8 setelah Yesus lahir, Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, dia disunat. Dan disitulah dia bertemu dengan Simeon dan Hana. Adik-adik, dari Simeon dan Hana kita belajar setia. Berapa banyak di antara kita yang masih setia baca firman? Berapa banyak di antara kita yang masih setia mendengarkan firman, bernyanyi, menyembah Tuhan?
Atau ketika kita lagi baca firman sebentar, tiba-tiba handphonenya bunyi, tulit, kita sudah tinggalkan dan kita ganti main handphone. Kita tidak lagi setia. Berapa banyak di antara kita yang masih setia menunggu sampai Tuhan bicara dalam hidup kita. Saat kita berdoa, saat kita duduk diam, kita cuma sekedar, ya sudah selesai doa Tuhan Yesus, terima kasih, bla 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 bla, selesai. Tanpa kita setia menunggu Tuhan. Simeon dan Hana hari-harinya dihabiskan di bait Allah. Dia sambil menanti, istilahnya apa? Menanti yang enggak pasti gitu ya. Yang enggak tahu seperti apa, dia cuma menunggu dan akhirnya dia tahu ini bayi Yesus. Dan mereka sangat bersuka cita. Menunggu itu pekerjaan yang sangat enggak enak adik-adik. Menunggu itu pekerjaan yang, aduh harus menunggu. Kalau menunggu, oke ya tunggu 1 jam, enak. 1 jam selesai, kita ketemu dengan orang yang kita maksud. Tapi kita harus menunggu, kapan? Gak tahu. Sampai Mesias yang akan dilahirkan itu datang, kamu harus bertemu dengan dia. Dia terus menanti dengan setia. Hari-hari ini kita mau belajar, yuk setia, balik lagi untuk kita bertemu dengan Raja kita. Kita harus setia, kesetiaan itu ada dalam hati kita. Setia baca firman, setia beribadah. Walaupun secara online, berapa banyak yang sudah mulai meninggalkan, cuman online, nanti-nanti ya bisa. Tapi berapa banyak adik-adik yang setiap jam 10 hari Minggu sudah ready, sudah siap, aku mau ibadah. Aku mau memuji Tuhan, aku mau dengarkan firman Tuhan. Berapa banyak yang masih setia? Kak Yanti percaya, kesetiaan akan Tuhan berikan dalam hidup kalian. Kesetiaan akan Tuhan alirkan terus dalam hidup kalian. Karena itu kekuatan untuk kita bertemu dengan Raja di atas segala raja. Yang ketiga, kita belajar dari siapa? Orang Majus. Cerita yang sangat unik. Orang Majus ini bukan orang yang sembarangan. Dia seperti bangsawan, orang yang pintar. Dan hari itu dia mendapat tanda berupa bintang. Dan mereka percaya ketika ada tanda seperti ini, itu berarti ada seorang raja yang baru lahir. Mereka langsung lihat dan mereka, oh ini raja. Yuk kita berjalan, kita ikuti bintang sampai kita ketemu dengan raja dan kita menyembahnya. Wah, Kak Yanti lagi membayangkan kalau Kak Yanti sekali lagi menjadi orang Majus. Zaman dulu belum ada pesawat adik-adik, belum ada mobil. Mereka jalan naik unta. Hari, bintangnya jalan, ikut jalan, bintangnya berhenti, mereka berhenti. Dan hari itu mereka enggak cuma bawa orang tok loh, mereka bawa persembahan. Ada apa coba? Siapa yang tahu persembahannya apa? Emas, kemenyan, dan mur. Dikatakan itu sebuah rombongan yang besar, rawan dengan penjahat. Bisa jadi kan ada perampok mungkin yang akan mengambil emasnya. Mereka jalan, mereka lihat bintang, sampai akhirnya mereka tiba di kota Yerusalem. Akhirnya mereka bertemu dengan Herodes. Sebuah perjalanan yang tidak mudah. Ketika orang Majus ini, aku mau pergi bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan raja yang menurut mereka ini raja. Aku mau ketemu dengan raja. Mereka buang apa? Mereka buang tenaga. Mereka buang waktu. Karena perjalanan itu mereka tidak pernah tahu. Enak kalau sekarang, di mana rajanya? Oh di kota Yogyakarta misalnya. Oh oke, 3-4 jam kita akan sampai. Dari kota Semarang ya, kita akan sampai ke sana. Tapi mereka cuma berdasarkan lihat bintang. Sedangkan jaraknya berapa, tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu ini harus jalan kemana, mereka cuma lihat bintang. Mereka buang waktu. Dan hari itu ketika mereka bertemu dengan Herodes, diperkirakan bayi Yesusnya sudah berusia 2 tahun. Waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama. Yang kedua mereka buang apa? Tenaga mereka. Capek loh. Mereka berjalan hari demi hari untuk menjumpai bayi raja. Untuk menjumpai seorang raja yang mereka percaya. Dan yang ketiga, mereka berikan apa? Harta mereka. Mereka berikan emas, mereka berikan kemenyan, itu sesuatu, mereka berikan mur, itu sesuatu yang terbaik yang mereka punya. Mereka berikan itu semua untuk raja di atas segala raja. Mereka berikan itu semua yang terbaik hanya untuk bertemu raja. Sekarang dengan kita, apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Adakah waktu kita sudah kita berikan untuk Tuhan? Apakah waktu tenaga kita
sudah kita berikan untuk sang raja? Dan apakah harta kita sudah kita berikan untuk sang raja? Sebuah paket komplit dari orang Majus. Dia juga setia loh, jalan, nunggu bintang. Kalau enggak setia, dadah bintang, balik lagi ke tempat asalnya. Mana ini bayinya, rajanya enggak ketemu-ketemu, dia pulang. Tapi dia setia, dia jalan terus jalan sampai dia bertemu. Bahkan seketika dia bertemu dengan Herodes, dia enggak langsung tahu loh, ternyata Herodes juga tidak tahu ada bayi raja yang baru dilahirkan. Ketika mereka diberitahu di mana bayi raja itu ada, dan mereka langsung kembali pulang. Mereka enggak lagi ketemu dengan Herodes. Mereka pulang menempuh waktu yang lama lagi untuk sampai kembali ke rumahnya. Adik-adik, hari-hari ini apa yang sudah kita siapkan untuk kita bertemu raja? Apa yang sudah kita siapkan? Dan satu yang paling besar di antara semua yang mereka lakukan, orang Majus, para gembala, Simeon dan Hana bisa melakukan semua itu karena apa? Karena mereka punya cinta kepada Tuhan yang luar biasa. Mereka punya kasih. Mereka mau menunggu, mereka mau berjalan dengan segenap kekuatan karena mereka tahu siapa yang akan mereka temui. Raja, Mesias, Juru Selamat. Mereka punya cinta. Hari-hari ini pertanyaan balik ke kita. Kita masih punya enggak cinta ke Tuhan? Kalau kita sudah tidak lagi punya cinta ke Tuhan, buat apa kita nyembah Tuhan? Buat apa kita mau berdoa? Buat apa kita baca firman? Kita sudah tidak lagi mencintai Tuhan. Tapi saat hati kita masih mencintai Tuhan, kita akan dengan rela melakukan semuanya. Kalau ditanya, Doni, kenapa kamu ikut kebaktian online? Disuruh mamah, gitu ya. Tapi kalau kita cinta dengan Tuhan, Angel, kenapa kamu ikut kebaktian online? Aku mau ketemu Tuhan, aku mau menyanyi, aku mau dengar firman. Kalau kita cinta sama Tuhan, bukan lagi dipaksa oleh mama. Kenapa kamu baca firman? Disuruh sama kakak-kakak Joel Kid. Enggak lagi begitu, tapi kita baca firman karena kita mencintai Tuhan. Kita mau baca semua perkataan-perkataan Tuhan. Masih ada enggak cinta dalam hidup kalian? Masih ada ya? Kak Enti berdoa di penghujung akhir tahun ini ya. Ini sudah tanggal 20, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita tetap punya cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Amin. Kita punya hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Firman Tuhan beberapa minggu yang lalu berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sudah dipunyai dalam hidup kalian? Seperti 3 contoh tadi, gembala, Simeon dan Hana, dan orang Majus. Mereka mencintai Tuhan dengan segenap jiwa, kekuatan, dan semua yang mereka punyai. Hari ini, yuk kita minta punya cinta ke Tuhan, punya cinta yang luar biasa dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Kak Yanti percaya hari ini menjelang Natal, bukan lagi yang jasmani yang kita siapkan. Seperti drama tadi, beli baju baru, beli hadiah, beli apapun untuk menyambut Raja. Tapi hatinya ditinggal di rumah. Dan akhirnya apa? Mereka tidak bertemu dengan Raja. Boleh enggak Kak beli baju baru? Boleh. Boleh enggak Kak beli hadiah? Boleh. Tapi yang penting, yang paling penting adalah bawa hati kita bertemu dengan Raja di atas segala raja. Bawa hati kita, pulihkan kembali cinta kita, minta kembali cinta yang mula-mula untuk kita ketemu Raja kita yang luar biasa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah belajar siapa saja yang bisa bertemu dengan Yesus. Dan hari itu kalau mereka bertemu Yesus sebagai bayi. Tapi hari ini kita merayakan Natal. Kita akan bertemu Yesus bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai Raja kita. Kak, apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita bertemu dengan Raja? Beberapa bulan yang lalu Kak Simon pernah sampaikan ini, apa yang akan kita dapatkan saat kita bertemu dengan Raja? Kalian bisa lihat lagi ya di YouTube-nya ya, kalian dengarkan lagi. Sebagai contoh Ratu Esther, ketika dia bertemu dengan Raja, dia dan seluruh bangsanya diselamatkan. Harusnya mereka akan dibunuh oleh Haman, tapi mereka diselamatkan. Ya, mereka tidak jadi dibantai, malah gantian Haman yang disulakan di tiang yang dia sediakan. Ketika kita bertemu dengan Raja, ada banyak hal yang kita terima,
ada keselamatan, ada kedudukan, ada berkat yang besar yang kita terima. Hari-hari ini, apakah kita rindu bertemu dengan Raja? Yuk, di penghujung akhir tahun 2020, dengan semua yang sudah kita alami, dengan semua yang sudah kita lewati, Kak Yanti mau ajak kalian, kita mau berdoa untuk satu hal. Tuhan, biar kami lewati, kami akhiri tahun 2020 dengan kami bertemu dengan Engkau. Amin. Kita mau akhiri tahun ini dengan kuat, dengan kita berjumpa dengan Raja kita. Lewat apa? Saat kita nyembah Tuhan, saat kita berdoa, saat kita baca firman di rumah. Yuk, hari ini kita mau berdoa satu hal. Tuhan, sebelum tahun ini selesai, aku mau ketemu dengan Engkau. Karena saat aku bertemu dengan Rajaku, hidupku berubah, nasibku berubah. Nanti tahun 2021 kita akan lewati dengan kekuatan yang baru, dengan kekuatan Raja di atas segala raja. Amin. Kalau tadi orang Majus, dia datang, dia membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Hari ini kita bawa apa ke Tuhan? Saat kita mau ketemu dengan Raja, Kak, aku enggak punya uang banyak, iya. Kak, aku enggak punya emas, iya. Tapi hari ini kita bawa hati kita yang terbaik, kita mau bawa ke Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Ketika aku ketemu dengan Yesus, para gembala orang Majus, mereka nyembah Yesus. Dan hari ini juga ketika kita bertemu dengan Yesus sebagai Raja, kita mau sembah Dia. Amin. Dengan apa kita mau sembah Dia? Dengan apa yang kita punya? Kau ku sembah dengan hatiku, Kau ku sembah dengan segenap kuatku, Kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Yang kita punya apa? Hati, kekuatan kita. Para gembala orang Majus, Simeon dan Hana, mereka tidak akan bisa melakukan semua itu kalau mereka tidak cinta dengan Tuhan. Sama dengan kita, kalau kita hari ini tidak lagi mencintai Tuhan, buat apa kita ketemu Tuhan? Buat apa kita mau sembah Tuhan? Buat apa kita mau dengar firman? Buat apa kita mau baca firman? Tapi hari ini kita mau katakan, Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Kita mau kembali lagi, cinta kita ke Tuhan. Kembalikan lagi dalam hidup kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau sebagai Raja kami. Tuhan, biar sebelum tahun ini habis, biar sebelum tahun ini selesai, kami berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan Raja yang akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ku sembah dengan hatiku, ya Tuhan. Kau ku sembah dengan segenap kuatku, Kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Kau ku sembah dengan hatiku, keluar dari hati. Kau ku sembah dengan segenap kuatku, Kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Kau ku sembah dengan hatiku, Kau ku sembah dengan segenap kuatku, Kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu
itu kerinduanku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Tuhan, ini hati kami, ini kekuatan kami, ini cinta kami. Kami bawa Tuhan untuk kami berjumpa dengan Engkau. Kami bawa Tuhan sebagai persembahan kami untuk kami bertemu dengan Raja di atas segala raja. Tuhan, jumpai setiap kami, karena kami tahu saat kami berjumpa dengan Engkau, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan, biar Raja di atas segala raja itu yang bertata dalam hati setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau merayakan Engkau yang lahir di hati kami sebagai Raja yang luar biasa. Karena kami tahu hidup kami akan berubah, hidup kami akan semakin ajaib karena Engkaulah Raja kami, Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Biar terus firman-Mu berbicara dan biar kami mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi sebelum tahun ini berakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang diberkati, semua katakan amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita tidak akan menyerah. Yuk kita doa buat kota dan bangsa. Tapi sampai kapan kita harus terus berdoa, Prayer Ranger Senior? Kita terus berdoa bagi kota dan bangsa sampai sesuatu terjadi, sampai kehendak Tuhan dan semua rencananya terjadi atas kota dan bangsa kita. Oke, yuk adik-adik JL Kids semua yang di rumah, kita nyanyi Shalom ya untuk Indonesia ya. Shalom.
ada di atas Indonesia. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan, pendamaian dan kuasa pengampunan turun atas Indonesia. Indonesia diluputkan dari semua yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom, shalom. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap kota dan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kami berdoa Tuhan, setiap hati mulai berbalik kepada Tuhan. Kami serukan pertobatan atas Indonesia. Kami serukan pemulihan terjadi atas kota kami dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa setiap hati yang keras dilembutkan. Kami berdoa tidak ada lagi yang garang dan sombong. Kami berdoa kelembutan yang dari Tuhan turun atas Indonesia. Kita berdoa terus. Kami mendoakan kota bangsa kami untuk pencurahan Roh Kudus. Roh Tuhan melanda kota dan bangsa kami. Roh Kudus, mari Tuhan, jamah setiap keluarga, jamah setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari Tuhan penuhi kota bangsa kami dengan shalom, damai sejahtera, sukacita surga, kesembuhan, dan roh iman turun. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, kekhawatiran. Semua diganti dengan roh iman turun atas kota bangsa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap anak-anak Joel Kids. Makin banyak dibangkitkan menjadi pasukan Tuhan yang berdoa dan bangun mezbah keluarga di setiap rumah-rumah. Dalam nama Yesus kita akan serukan amin 7 kali. Siap semuanya? Hitungan ketiga kita akan serukan amin 7 kali. 1, 2, 3. Amin, 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 amin. Nah, Kak Shirley, adik-adik Joel Kids yang mau tahu nggak tadi yang apa sih yang Kak Klar bisikin nih sama Kak Shirley? Mau tahu nggak? Sesuai janji kita, Kak. Sekarang waktunya kita sampaikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik Joel Kids, kalian mau nggak? Ya, lebih lucu sih dari ini. Kalau kalian mau, tadi kan Kak Klar sama Kak Shirley nyanyi selamat-selamat datang. Nah, adik-adik Joel Kids di rumah boleh nyanyi lagu selamat-selamat datang. Habis gitu minta tolong papa mama atau kakak adik atau siapa aja yang ada di rumahnya buat videoin. Terus habis gitu nyanyi selamat-selamat datang sampai kata salam-salam. Setelah itu di tag di Instagramnya Joel Kids Ministry. Nah Kak Syar,
2 orang. Pertama, 2 orang ya, 2 orang yang aja paling cepet nih. 2 orang yang paling cepet, nanti tag di @joelkidsministry, langsung kita nanti kasih Dapat hadiahnya hadiah. ya. Nanti kita umumin di Instagramnya juga, Instagram Joel Kids. Oke? Siap ya adik-adik? Selamat Natal! Selamat Natal. Yuk Mas Syam, yuk. Halo Kak Pram, halo Kak Sherly. Kok bisa di sini? Iya, kok bisa di sini ya? Tapi sekalian aja deh. Prayerman mau kasih tahu ke adik-adik yang di rumah kalau lomba cover lagu Joel Kids terakhir hari ini ya. Terakhir hari ini. Hari ini ya adik-adik Joel Nah, Kids. adik-adik yang di rumah jangan lupa ya. Terakhir hari ini. Oke. Kak Sherly, Kak Kar, Prayerman pergi dulu ya. Oke, Dadah. bye-bye. Oke adik-adik Joel Kids semuanya, luar biasa ya ibadah hari ini Kak Yanti. Percaya hidup kalian semakin diberkati dari hari ke hari, iman kalian semakin tumbuh. Oke, kalian bersuka cita seperti teman-teman kita yang bersuka cita. Siapa Kak? Teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Desember. Kakak-kakak Joel Kids ucapkan semua selamat ulang tahun buat kalian. Tuhan Yesus memberkati. Siapa aja mereka? Ini dia. Selamat ulang tahun buat kakak-kakak juga, buat adik-adik juga. Kak Enti percaya berkat yang terbaik dari Tuhan ada dalam hidup kalian. Yuk kita doakan sama-sama ya. Yang ada di rumah, ayo bangkit berdiri, kita kedangkan 2 tangan kita, berkati saudara-saudara kita, berkati teman-teman kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat teman-teman kami Tuhan, yang Kau sudah tambahkan usianya 1 tahun. Kami percaya penyertaan-Mu ada buat hidup mereka, berkat-Mu yang terbaik turun atas hidup mereka, dikaruniakan dengan kesehatan, kekuatan, dan sampai dalam destiny mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan dan kekuatan yang dari Tuhan ada dalam hidup teman-teman kami dan kakak-kakak yang berulang tahun bulan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat mereka, biar mereka terus jadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Semua katakan amin. Oke, kita sudah mengikuti ibadah kita dari tadi, dari puji-pujian. Kak Enti senang sekali kalian bersemangat. Kita sudah lihat drama yang ada, kita sudah dengar firman Tuhan sama-sama. Dan hari ini kita akan sebentar selesai ya. Tapi jangan lupa buat kalian yang di rumah, jangan lupa absen. Linknya ada di bawah ini. Kalian absen. Yang kedua, follow Instagram Joel Kids. Buat yang belum follow, ayo follow. Ada linknya di sini ya. Kalian akan dengar firman, kalian akan bisa ikuti kuis atau dapat informasi apapun. Yang terakhir adalah masih ada MK lewat Zoom jam 3 sore setiap hari Sabtu. Ajak teman-teman yang lain, ayo ikut bergabung. Kita bisa sharing, bisa main games, bisa memuji Tuhan bersama-sama. Dan Kak Yanti percaya hari-hari ini kita perlu roh kita terus dikuatkan. Kita perlu setiap hari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Yuk sekarang kita mau selesai, kita akhiri ibadah ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih ada. Karena siapa? Karena Tuhan yang menolong setiap kita. Sekali lagi yuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih boleh ada, semua karena Engkau Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh kenal akan Engkau lebih lagi. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami semakin diubahkan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, berkati hidup kami, berkati kesehatan kami, berkati orang tua kami. Tidak ada yang sakit di antara kami Tuhan. Berkati sekolah kami Tuhan, berkati apapun yang orang tua kami kerjakan. Kami percaya semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan hari ini Tuhan kami terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Berkat kasih Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus yang menyertai setiap hidup kami dan persekutuan dengan Roh Kudus yang membawa kami Tuhan sampai nanti Engkau menjemput kami di awan-awan. Kami percaya ada anugerah Tuhan yang terus menyertai kami, kebajikan dan kemurahan belaka yang terus menyertai langkah hidup kami. Kami terima berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.